bertemu berwajahan dalam ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan untuk majelis kita, majelis ilmu, dan juga memberi keberkahan untuk keluarga, untuk harta yang kita miliki, untuk usia yang Allah berikan, sehingga semuanya itu kita bisa gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah, uswah untuk kita semuanya dalam jalan kehidupan ini, sehingga hidup kita menjadi lebih terarah, menjadi memiliki tujuan. Dimana tujuan kita hidup di dunia ini adalah semuanya adalah rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik yang sifatnya mahdhah ataupun ghairu mahdhah. Tentu keduanya memerlukan ilmu supaya ibadah mahdhah kita benar sesuai dengan tuntunan syariah, atau ibadah ghairu mahdhah juga demikian, artinya ibadah-ibadah yang secara umum ya itu bisa kita niatkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun tentu butuh ilmu. Maka duduknya kita di sini adalah untuk menuntut ilmu supaya kita mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam ini adalah sujud sahwi, tentang sujud sahwi. Apa sahwi itu artinya? Lali, lupa ya. Dari kata kerja saha yashu. Saha bukan bahasa Sunda ya. Saha bukan saha esa, tapi saha yashu. Saha itu fi'il madhi, artinya nasya. Saha yashu, sahwan, masdarnya adalah sahwan. Sahwan itu ya lupa atau nisyan ya, nisyan syai' wal ghafla anhu, lupa akan sesuatu ya, ataupun lalai akan sesuatu. Nah, maksud sahwi di sini adalah khalalun yuqi'uhul musalli fi sholati, ada kekurangan yang dilakukan oleh orang yang sholat, baik itu karena sengaja ataupun karena lupa ya, tidak sengaja, lupa. Wa yakunu sujud ya mahallu fi akhiri as-shalah jabran lidzalika al-khalal. Nah, sujud itu ya, dan sujud itu letaknya adalah di akhir sholat. Itu sebagai apa? Jabran, menutupi kekurangan itu ya, untuk menutupi kekurangan. Nah, apa sujudnya sujud sahwi itu? Hukumnya, maksudnya apa hukumnya sujud sahwi itu? Hukumnya adalah sunnah ya, ketika terjadi sebab-sebab yang membuat seseorang itu disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Apa saja sebabnya nanti kita akan bicara lebih lanjut. Nah, kalau tidak sujud bagaimana? Misalnya ada yang menyebabkan dia dianjurkan sujud sahwi tapi tidak dilakukan, ya tentu tidak batal sholatnya ya. Dan karena sujud sahwi itu tidak wajib ya. Nah, karena sujud sahwi itu disyariatkan bukan untuk apa? Menutupi atau menyempurnakan yang wajib, bukan ya. Jadi misalnya ada yang wajib atau rukun tertinggal, itu tidak bisa diganti dengan sujud sahwi ya, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Nah, kalau rukun tertinggal ya diulang lagi ya kan. Nah, sholatnya karena rukun harus
dilaksanakan. Nah, dalilnya apa? Dalil disyariatkan sujud sahwi ini sebagaimana riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhr aw al-'asr. Abu Hurairah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami zuhur atau salat asar. Fasallama, lalu beliau salam, ya. Faqala lahu dzul yadain, lalu dikatakan atau ada seseorang dengan julukan dzul yadain mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu ya Rasulullah, anqasta, wahai Rasulullah, apakah kau mengurangi rakaat salat?" Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ahaqqu ma yaqul, ahaqqun ma yaqul, apakah benar apa yang diucapkannya itu?" Qalu, para sahabat yang lain menjawab, "Na'am, ya wahai Rasulullah." Fa shalla rak'atayn ukhrayatayn thumma sajada sajdatayn. Lalu beliau salat 2 rakaat yang lainnya, lalu setelah itu sujud 2 kali sujud, ya, sujud sahwi. Jadi maksudnya adalah Rasulullah sholat zuhur atau asar pada waktu itu, ya, itu hanya 2, ya kan, hanya 2. Ada seorang yang bernama Dzul Yadain atau dijuluki Dzul Yadain mengatakan, wahai Rasulullah, apakah sholatnya sudah dikurangi rakaatnya, gitu ya, maksudnya, kenapa cuma 2? Nah, lalu kemudian sahabat yang lain, Rasul bertanya, ngecek ke sahabat yang lain, benar nggak apa yang dia bilang? Para sahabat menjawab, "Na'am, iya wahai Rasulullah." Lalu setelah itu setelah salam, ya, Rasulullah menambahkan 2 rakaat tadi yang kurang, artinya sholat lagi 2 rakaat, ya, yang kurang itu dilanjutkan maksudnya. Lalu setelah itu sebelum salam beliau atau di akhir rakaat beliau sujud 2 kali sujud, ya. Itu disebut dengan sujud sahwi. Nah, itu diantara dalil sujud sahwi. Nah, apa saja sebab sujud sahwi? Pertama, sebab sujud sahwi itu sebagaimana tadi, ya, sujud sahwi ini tidak untuk menggantikan yang wajib, artinya yang sunnah. Pertama, ya, seorang yang sholat melupakan atau meninggalkan, ya, ba'dhan min ab'adis sholat, salah satu sunnah ab'ad, sunnah ab'ad yang sudah kita sebutkan sebelumnya, ya, seperti tasyahud awal. Nah, dalam mazhab Syafi'i itu qunut, ya, tasyahud awal itu diantara sunnah ba'ad. Jadi artinya kalau tertinggal, nah itu bisa diganti dengan sujud sahwi. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Buhainah radhiyallahu anhu annahu qala shallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini min ba'dis shalawat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami 2 rakaat, ya, min ba'dis shalawat. Fi riwayatin qama min ithnatayn min adh-dhuhr. Dalam riwayat yang lain beliau berdiri, ya, min ithnatayn min adh-dhuhr. Artinya ketika di rakaat kedua salat zuhur, ya kan, rakaat kedua salat zuhur. Tsumma qama falam yajlis, lalu beliau berdiri itu dan beliau tidak duduk di rakaat kedua itu. Berdiri langsung, ya. Faqama an-nas, artinya tidak tasyahud awal. Faqama an-nas, lalu, ya, makmum ikut juga, ya. Falamma qada salatahu, lalu setelah selesai salat, wa nadharna taslimahu, ya, lalu kami lihat salamnya beliau. Kabbar qabla taslim, beliau bertakbir sebelum mengucapkan salam. Fasajada sajdataini wa huwa jalisun tsumma sallam, lalu sebelum salam itu beliau sujud 2 kali sujud, artinya sujud sahwi, ya, wa huwa jalisun, dan beliau sedang duduk, ya. Tsumma sallam, setelah itu baru kemudian beliau, ya, mengucapkan salam. Nah, ini contoh hadis, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam
dalam sujud sahwi ketika tertinggal atau tidak melakukan tasyahud awal. Jadi kalau tasyahud awal itu lupa, misalnya kondisinya sudah berdiri, ya itu tidak perlu kembali ya duduk. Kalau sudah berdiri ya dilanjutkan saja berdiri, ya kan? Nanti tinggal diganti dengan sujud sahwi sebelum salam, ya kan? Nah, kadang-kadang kalau jadi imam misalnya lupa, subhanallah sebelum belakangnya kan, ya imam lanjutin aja, tapi nanti di belakangnya teriak-teriak, Allah. Tahunya ada yang motor tetap ini kan, tetap tasyahud awal. Ya itu ya ikutin imam maksudnya ya. Nah mungkin nanti ya, berarti makmumnya belum belajar bahwa tasyahud awal itu adalah ya sunnah ya. Jadi kalau tertinggal atau kalau misalnya lupa ya itu ya boleh lanjutkan saja, nanti tinggal diganti dengan apa namanya sujud sahwi. Nah itu yang pertama. Ini dalam hadis yang lainnya misalnya dari Ibnu Majah, tadi dari Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Ibnu Majah dan Abu Dawud dan yang lainnya dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW idza qama ahadukum min rak'ataini, kalau di antara kalian berdiri ya pada 2 rakaat falam yastatimma qa'iman falyajlis. Falam yastatimma, ini hadis yang tadi saya jelaskan. Falam yastatimma qa'iman falyajlis, kalau dia belum sempurna, jadi ini pas rakaat kedua ya, tasyahud awal, belum berdiri sempurna ya falyajlis, jadi maksudnya adalah lupa misalnya ya, tapi berdirinya belum sempurna ya kan, masih setengah gitu ya nggak apa-apa duduk ya. Wa idza istatamma, nah kalau dia sudah sempurna berdirinya ya kan, qa'iman falam yajlis, jadi tidak perlu duduk lagi. Sujud rakaat pas rakaat kedua harusnya kan duduk ya. Ya salat maghrib atau salat isya, salat asar, zuhur ya. Berdiri ya sudah sempurna gitu berdirinya, fala yajlis ya enggak usah duduk lagi. Ya wa yasjud sajdatai as-sahwi, dan dia ya menggantinya dengan sujud sahwi. Berarti nanti cuma satu tasawuf saja. Iya. Kalau kayak gitu. Kan tasyahud awal hukumnya apa? Sunnah. Ya. Sekali tasyahud berarti kalau dia lupa, ya kan? Baik. Yang kedua, ya sebab sujud sahwi itu, yang pertama tadi berarti meninggalkan sunnah apa? Di antaranya adalah tasyahud awal dan qunut ya dalam sholat subuh. Nah itu pun tentu ya dalam mazhab Syafi'i ya kebanyakan orang di Indonesia ya. Yang kedua, asyakku fi adad ma ata bihi min ar-raka'at. Yang kedua, sebab yang kedua adalah ragu jumlah rakaat. Ragu jumlah rakaat. Fa yufrad al-adad al-aqal wa yutammim al-baqi thumma yasjud lis-sahwi. Nah, yufrad al-adad al-aqal ya, anggap dia kalau ragu itu adalah ya pakai rakaat yang paling sedikit. Jadi maksudnya anggap misalnya 3 ya kan. Nah, dia ingatnya tuh ini 3 atau 4 ya. Nah, pakai yang sedikit ya. Berarti 3 anggapannya. Ya kan? Ini rakaat ketiga apa sudah 4 ya. Ya berarti yufrad al-'adadul aqal, jadi rakaat yang paling sedikit yang dipakai. Artinya apa ya? Dia tambahkan lagi walaupun bisa jadi mungkin lebih. Sudah 4. Ya kan? Misalnya tahunnya 5 rakaat. Sudah 4 misalnya. Ya, tapi kalau dia lupa antara 3 atau 4 ya pakai yang 3. Ya, jadi lebih baik lebih daripada kurang. Ya. Wa yutammim al-baqi thumma yasjud lis-sahwi, lalu kemudian disempurnakan ya kan, lalu kemudian sujud sahwi, jangan lupa sujud sahwi. Jabaran lihtimal anhu qad zada fi sholatihi. Jadi itu untuk menutupi ya kemungkinan dia lebih ya jumlah rakaatnya. Nah, oke.
Di sini ulama gimana? Beda bacaannya. Nanti ada di sini Mas. Bentar ini ada. Kantong ada info. Sujud sawi ya, sajadah apa? Sajadah masih sujud ini tilawah. Subhanalladzi man la yashu wa la yanam, itu bacaannya ya. Subhanalladzi man la yashu wa la yanam. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Tidak lupa dan lupa, tidak tidur. Falau syakka hal huwa shalla dhuhr thalathan aw arba'an falyatrah asy-syak wal yabni ala mustaqan thumma yasjud sajdatain qabla al-musallim fa in kana shalla khamsan syafi'na lahu salatahu. Ya, syafa'na lahu salatahu. In kana shalla itmaman li arba'in kana targhiman lisyaitan. Jadi itu ya penjelasannya. Jadi kalau misalnya dia lupa sholat zuhur itu 3 atau 4 ya kan, maka ya buang keraguan itu ya kan, pakai jumlah yang sedikit ya kan, lalu kemudian apa, artinya berarti dia tambah di satu rakaatnya itu 4 ya kan, terus diakhiri dengan sujud sahwi. Supaya apa, sujud sahwinya ya khawatir sholatnya lebih jadi 5 gitu. Sebelum salam atau sudah salam? Sebelum salam ya, qabla taslim, tadi seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebelum salam ya. Kemudian amma law syakka ba'da al-khuruj min as-shalah, kalau lupanya itu setelah selesai sholat bagaimana? Fa inna hadza syak la yu'athir 'ala sihhati sholatihi. Keraguan ini tidak berpengaruh pada sahnya sholat ya. Wa tamamuha, dan kesempurnaan illa fi niyyah wa takbiratul ihram, kecuali pada niat dan takbiratul ihram. Fatalzamuhu al-i'adah ya. Fatalzamuhu al-i'adah, maka diwajibkan dia mengulang. Fa inna hadza syak la yu'athir 'ala sihhati sholati wa tamamuha illa fi niyyati wa takbiratul ihram. Kecuali ya, jadi kalau ragu sholat, misalnya setelah selesai sholat ragu ini saya sholatnya 3 atau 4 gitu ya, itu nggak ngaruh ya, kecuali lupanya itu atau ragunya itu adalah pada niat dan takbiratul ihram. Fatalzamuhul i'adah, maka dia wajib mengulang. Kenapa? Karena kalau ya dia lupa niat atau lupa takbiratul ihram ya kan, lupa niat atau lupa takbiratul ihram ya, itu artinya lupa rukun ya kan, lupa rukun. Jadi wajib diulangi sholatnya. Niat itu gimana orang bisa lupa? Kira-kira bisa nggak orang niat lupa? Bisa ya. Niat itu yang benar adalah ketika sholat itu ya pas dia berada di shaf itu namanya niat sholat di situ. Kalau di rumah itu bukan niat, itu azam ya, itu keinginan untuk melaksanakan sholat. Makanya kenapa dalam mazhab Syafi'i itu ada talaffuz bin niyyah, dilafadzkan niat itu dianjurkan, itu supaya menghadirkan hati pada saat dia sholat. Niatnya bukan saat dia melafadzkan niat itu, bukan. Niatnya bukan di situ. Misalnya usolli fardhu maghrib itu bukan di situ niatnya, itu talaffuz saja, menghadirkan niat itu di hati. Niatnya ada di mana? Ada di hati. Saat kapan? Ya, para ulama membahas niat itu kan saat apa? Saat dia mengucapkan takbiratul ihram. Itu niatnya ada di situ, sholat itu. Allahu Akbar. Jadi saat dia takbiratul ihram ada di situ. Maka definisi niat itu adalah apa? Makrunan bil fi'al, ya kan? Ya, disertai dengan melaksanakan. Kecuali puasa, kalau puasa kan sebelum, ya kan? Puasa itu sebelum melaksanakan. Puasa itu kan sunnahnya tabiatun niatnya dari malam, ya kan? Niatnya dari malam, dari
habis sholat tarawih gitu ya, itu disunahkan niat. Nah, jadi itu masalahnya. Jadi kalau sholat itu sungguhnya menghadirkan orang itu mewajibkan orang itu ya menghadirkan pikirannya saat dia akan sholat, ya kan, ketika sholat. Jadi kalau misalnya saat dia sholat pikirannya kemana-mana akan sholat nih Pak, udah takbiratul ihram Allahu Akbar, jadi pikirannya masih kemana-mana dan dia ya tidak terfokus untuk niat, itu hati-hati, bisa sholatnya bisa tidak sah karena tidak ada niat, ya kan? Lagi ngelamun gitu ngikutin aja imam Allahu Akbar gitu ya. Nah, apalagi yang ya niatnya hanya mengandalkan hati, ya. Dan memang ya niat itu ya di hati dan tidak disyaratkan dengan lisan, ya, kecuali untuk itu saja menghadirkan hati saat kita akan melaksanakan ibadah. Nah, takbiratul ihram juga begitu ya. Wasahul ma'mum hala qudwatihi bil imam wa dzalika kana saha 'an at-tashahhudil awal yahmiluhu al-imam wa lazamu sujud sahwi ba'da salamil imam. Wa dalil dzalika qaulu sallallahu alaihi wasallam al-imamu dhaminun. Adapun makmum yang lupa hala qudwatil imam, jadi lupa dia maksudnya dia ngikutin imam tapi dia sendiri lupa, ya misalnya lupa tasyahud awal, ya kan? Imamnya tasyahud, dia tidak tasyahud, bisa aja, mungkin agak jauh, ya kan, yang berdiri, ya tidak kelihatan gitu. Nah, ya tidak perlu dia sujud sahwi setelah salamnya imam. Kenapa? Ya karena imam itu yang menjamin. Jadi sholatnya makmum ya tentu dijamin oleh imam. Jadi maksudnya imam ini kan, jadi imam itu berat, ya kan? Imam itu kalau batal misalnya, tapi ya dia tetap melanjutkan sholatnya, ya kan? Itu kan sholatnya nggak sah tuh. Nah, itu dia menanggung itu, ya kan? Karena sholat jamaahnya tidak sah, ya karena sholatnya dia juga tidak sah, tapi dilanjutkan misalnya, padahal dia batal, ya kan? Batal kan mundur, ya. Misalnya kabok atau apa gitu ya. Nah, itu yang kedua, ya jamaah sekalian. Yang ketiga, irtikabu fi'lin manhi anhu sahwan idza kana yubtil amduhu shalah. Idza kana yubtil amduhu atau amduhu as-shalah. Nah, seseorang melakukan sesuatu yang dilarang ya karena lupa. Nah, kalau sesuatu yang dilakukan secara sengaja, ya, kalau itu dilakukan secara sengaja membatalkan sholat. Ya, jadi kalau dilakukan secara sengaja itu bisa membatalkan sholat, tapi kemudian apa? Dia lupa ini, ya, lupa dia lakukan. Apa contohnya itu? Kama idza takallama bi kalimatin qalilah aw ata bi rak'atin zaidatin sahwan, ya. Seperti orang yang berbicara dengan beberapa kata yang sedikit, atau dia ata bi rak'atin zaidah, atau dia lebih dalam rakaat salatnya sahwan karena lupa. Tsumma tanabbaha ila dzalika wa huwa fi shalah fa yasjud lis-sahwi, lalu kemudian diingatkan, ya, maka dia sujud sahwi karena itu. Ya. Tsumma tanabbaha ila dzalika wa huwa fi shalah, dan dia masih salat, ya, maka dia disunnahkan sujud sahwi. Jadi ya misalnya bicara lupa, ya kan? Bisa aja orang lupa. Lagi sholat lupa ngomong, ya kan? Lupa. Ngobrol. Nah, bisa aja kan gitu. Atau refleks kan gitu, ya kan? Refleks. Nah, kemarin kan kita bahas tuh sholat tuh. Apa yang kemarin? Membatalkan atau makruh? Membatalkan itu, ya kan? Termasuk tanahdoh sengaja, maksud berdehem, Pak. Oh ya. Nanti dehem. Imamnya kepanjangan itu. Tanahdoh itu bagian dari kalam gitu, ya. Itu seperti bicara dia, ya. Itu bisa membatalkan sholat. Kecuali tanahdoh yang apa? Dehem yang karena batuk, musim batuk kan, ya.
nggak apa-apa. Ya kalau bisa mungkin ditahan. Kalau belajarnya gimana? Gitu kan. Intinya kalau diterpaksa ya kan, karena misalnya tenggorokannya nggak enak kan, terpaksa. Padahal kalau pas nggak sholat itu nggak itu kan. Cuman kalau pas sholat gitu tuh. Nah itu apa ya? Bukan dehem itu. Bukan Kayak sendawa. Nah, Masuk angin itu orang katanya. cuman kalau nggak sholat nggak kan gitu. Kalau nggak sholat nggak. Setan bro. Berarti dari setan. Jadi ya memang kenapa ya jangan terlalu banyak gerakan dalam sholat itu kan. Katsirul fi'al kan. Kalau menurut Syafi'i katsirul fi'al itu banyak gerak ya kan dalam sholat itu bisa membatalkan juga. Ya kan. Katsirul fi'al itu juga dikembalikan ya kembali kepada urf itu katsirul fi'al. Ya, kalau dalam itu menurut ulama yang lain itu dikembalikan kepada urf. Dalam mazhab Syafi'i itu 3 kali berturut-turut, ya kan? Katsirul fi'al itu bisa membatalkan sholat. Ya. Kalau kita jamaah sering ngikutin omongan omongan imam, misalkan Allahu Akbar, Allah, kayak gitu gimana? Jadi saling Iya kan sebetulnya kalau itu tidak bukan ucapan di luar sholat kan, bukan di luar ucapan sholat maksudnya. Allah Akbar kan ya memang ada ya takbiratul intiqal ya. Ya sebetulnya kan memang makmum kan mengucapkan, cuma tidak terlalu keras. Yang keras itu kan imam. Allahu Akbar ya kan, makmum ya pakai suara yang terdengar oleh dia, tidak perlu orang lain, ya kan? Allahu Akbar kan gitu. Kecuali amin kan? Kecuali apa? Amin. Oh iya, kalau amin ya amin. Amin pakai suara ya. Kalau takbiratul intiqal ya itu cukup dia mendengar, dan imam tentu pakai suara yang keras karena supaya terdengar. Nah mungkin orang ya itu semangat kali ya sholatnya begitu ya, yang suka teriak-teriak gitu. Mungkin dia mencontoh di Masjidil Haram gitu yang ada apa tuh yang ngikutin keras itu di belakang supaya terdengar seluruh Allah yang setelah imam itu loh. Ya. Nah iya, gitu ya, kan? Kalau pas asar apa dulu, itu sering jamaah dengan imam yang ada suaranya pas. Nah ya, apalagi imamnya nggak kedengaran suaranya. Kalau misalnya ada makmum yang mengeraskan suara takbirul intiqal itu ya Allahu Akbar, membantu makmum yang lain itu nggak apa-apa Pak. Jadi supaya terdengar ya kan. Nah itu kira-kira sama lah kayak di haram ya. Cuma berdua sholatnya. Kita sering juga. Ada suaranya imam. Ini mengganggu fokus buat sholat ya. Besok jangan jadi imam lagi. Bisa nyata. Ya, kalau jadi imam ya memang ya harus ada suaranya ya. Kasih tua gitu. Kalau jadi imam ya. Baik, selanjutnya. Yang keempat, naqlu syai'in min af'alis shalah ruknan kana aw ba'dan aw suratan naqalah ila ghairi mahalliha wal qiyam. Memindahkan sesuatu di antara perbuatan salat ya, baik itu rukun ataupun sunnah ab'ad ya, rukun atau sunnah ab'ad ya. Atau surat ya naqalah ila ghairi mahalliha, dipindahkan ke bukan tempatnya. Contohnya gimana? Misalnya qara al-Fatihah fi julus tasyahud. Contohnya membaca Fatihah saat duduk tasyahud. Ya, duduk tasyahud ya. Baca Fatihah ya, lupa kan. Au qara al-qunut fi ruku', atau membaca doa qunut saat ruku'.
Au qara'a surah allati yusannu qira'atu ba'da al-Fatihah fil i'tidal fa yusannu yasjud. Au qara'a surah allati yusannu qira'atu ba'da al-Fatihah fil i'tidal. Nah, membaca surat pendek yang disunnahkan setelah Fatihah itu, tapi dibacanya ketika i'tidal. Kapan i'tidal itu? Berdiri setelah ruku. Ya, bangun dari ruku, ya kan? I'tidal. I'tidal itu kan artinya apa? I'tidal itu kan lurus. Ya kan? I'tidal. I'tidal itu ya i'tidal itu lurus, ya kan? Imam itu kan dalam hadis yang meluruskan saf itu apa? Istawu wa'tadilu, ya kan? Istawu artinya samakan safnya, i'tadilu ya lurus. Ya. Fayusannu an yasjuda dzalika sujud sahwi fi akhir shalah. Nah, jadi kalau misalnya lupa atau baca surat pendeknya saat i'tidal, ya, maka disunnahkan sujud sahwi. Jadi salat gerhana. sajadah di sholat seperti sujud kita sujud sholat yang ada duduk di antara dua sujudnya, berarti kan dua sujud sahwi itu ya 2 kali sujudnya, ya. Yang lebih hima al-musalli sujud sahwi itu diniatkan sujud sahwi, ya mahallu akhir sholatihi qabla salam. Tempatnya, ya waktunya adalah saat di akhir sholat sebelum salam. Falau sallama al-musalli qabla sujud 'amidan aw nasyan wa tala al-fasl fata sujud. Nah, kalau misalnya seorang yang sholat itu sudah salam sebelum dia sujud sahwi, ya padahal misalnya ada yang lupa, ada yang ketinggalan, ya terus dia lupa untuk sujud sahwi, ya kan, baik sengaja ataupun dia lupa atau dia tidak sujud sahwi, lupa atau sengaja, wa tala al-fasl dan jarak atau jedanya itu lama, ya fata sujud, maka sujud sudah lewat. Waktu sujud sudah lewat, jadi tidak perlu lagi sujud. Ya, kalau udah lama gitu, ya kan, udah wirid gitu ya, kira-kira wirid habis sholat, ya, udah tidak perlu sujud lagi, ya kan. Wa illa bi an qasara al-fasl falahu an yatadaraka sujud bi isbaratan bi niyyati sahwi thumma yusalli marratan ukhra. Nah, kalau misalnya jaraknya atau jedanya tidak terlalu lama, ya kan, tidak terlalu lama, qasura di sini bahasanya adalah qasurul fasal. Jadi jedanya pendek. Jeda pendek itu ya kira-kira berapa sih ukurannya? Ya beberapa detik lah kira-kira jeda pendek itu, ya. Misalnya baru baca wirid, astagfirullah, 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 lupa misalnya kan gitu. Oh iya saya belum sujud sahwi. Nah, kira-kira gimana tuh? Ya sujud sahwi kalau memang jedanya itu masih pendek. Ya. Boleh sujud sahwi. Dan kemudian setelah itu salam lagi 2 kali. Jadi, salamnya berarti salam yang tadi sudah, ya kan. Nah, salam setelah sujud sahwi, salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marratan. Kalau lupa Fatihah gimana? Bacaan. Lupa Fatihah, ulangi karena rukun. Tapi lupa Fatihah. Kecuali bagi makmum, ya. Kalau bagi makmum, kalau ini kita kembali ke tempat mazhab Syafi'i, kalau baca Fatihah bagi makmum, ya kan, itu status hukumnya tetap rukun. Paham ya? Rukun. Bagi mazhab yang lain seperti Hambali, ya kan, Hanafi, ya itu tidak rukun. Jadi apa? Bacaan makmum itu adalah bacaan imam. Paham ya? Nah, jadi kalau misalnya dia dia bermakmum, ya bacaan dia termasuk Fatihahnya itu bacaan imam. Imam itu berat, imam itu harus benar baca Fatihahnya itu, ya. Tapi kalau ulang nih sholat kan itu sholat id kan itu pernah kejadian, udah sholat nih Allahu Akbar langsung Bismillahirrahmanirrahim langsung baca sapikis. Nah, udah diingetin. Jadi nggak ada Fatihahnya? Nggak ada, udah subhanallah diingetin lagi. Nah udah kelar ditowel sholat diulang, tapi diulang begitu lagi gimana? Ganti imamnya ganti. Saya ceritanya benar ini. orang imamnya udah meninggal sekarang mah. Si Dewo. Saya udah ngalamin sendiri, bukan katanya itu. Ya.
kalau karena dia nggak baca, apalagi imam ya. Kalau imam ya jelas. Tapi udah diingetin subhanallah 3 kali tetap aja bablas dia. Iya. Kalau makmum ya masih oke lah. Ada ulama yang mengatakan yang berbeda, ya kan? Ada perbedaan. Sholat itu nyampe jam 8 itu kan. Itu imamnya belum sarapan ya. Tapi dibilang itu sebenarnya dia banyak tokohnya masyarakat situ gitu. Tapi luka-luka kan diingetin udah kesini. Ya, jadi kalau imam ya tentu harus apa namanya. Kalau makmum ya masih ada lah apa namanya kemungkinan namanya tidak baca ya kan, baca. Tapi kalau mazhab Syafi'i ya baca juga itu makmum ya kan. Nah, baca juga. Jadi biasanya bacanya habis baca Fatihah imam. Maka Imam Nawawi itu dalam Kitabul Adhkar di situ menyampaikan. Jadi ada beberapa jeda di dalam sholat, ya kan? Pertama imam. Jeda yang diantaranya itu jeda yang agak panjang adalah jeda maksudnya antara fasal antara Fatihah dengan surat itu baca apa ada jeda itu bagi imam, ya, memberikan jeda untuk makmum membaca Fatihah. Ya. Itu beliau dalam Kitabul Adhkar. Baik, sama tadi yusannu. Oh ya, ini sujud sahwi sudah selesai. Kemudian ada sujud sajadatut tilawah. Pertanyaan dulu Ustaz. Oh iya silakan. Ada yang mau bertanya? Betul, belum tanya. Tadi udah banyak nanya kan sambil jalan. Silakan. Jadi ini Kisah nyata. keluar dari tema cuma masih ada kaitannya dengan sholat. Karena di saat sholat Jumat ya mungkin banyak jamaah yang sudah masuk atau ketinggalan. Jadi apa tindakan jamaah apabila khutbah sudah naik itu melaksanakan sholat tahiyatul masjid atau tidak hanya mendengarkan khutbah saja? Ini banyak terjadi. Jadi kita khutbah sudah naik tapi masih melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Ya. Ya itu kan pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat datang telat ketika khutbah, ya. Itu disuruh apa oleh Nabi? Suruh sholat tahiyatul masjid. Jadi dia sholat senang, ya. Jadi jangan langsung duduk, walaupun khutbah sudah berlangsung, ya. Jadi dia tetap sholat sunnah tahiyatul masjid. Habis itu dia baru mendengarkan khutbah. Gitu Pak, ya. Walaupun ya khutbah itu pengganti 2 rakaat sholat zuhur, ya, tapi tetap itu apa namanya? Kalau ada orang tertinggal itu pun tetap bukan seperti rakaat hukumnya. Jadi misalnya datang pas khutbah kedua, apakah dia terhitung masbuk? Kan tidak begitu, ya kan? Ya, sholatnya itu tetap dihitung namanya yang dihitung masbuknya ketika dia tertinggal sholat, ya kan? Kalau tertinggal khutbah, misalnya gitu ya. Masbuk semua ada dalam Masbuk semua. Apalagi sekarang zuhurnya 11:30 ya. Bisa lewat. Lanjutkan dari pertanyaan tadi. Melihat dari keutamaan untuk sholat sunat tadi, apabila jemaah datang pas azan, dalam hal tersebut jamaah tersebut yang baru datang itu langsung melaksanakan sholat tahiyatul masjid atau mendengarkan azan dulu, Ya. agar lebih banyak yang paham. Iya, itu ada 2 juga tuh, ya. Jadi sebetulnya kita tidak bisa menyalahkan antara 2 orang itu. Tapi memang adzan ya itu kan sunnah untuk didengarkan, ya kan. Ketika adzan berkumandang kita mendengar sunnah untuk mendengarkan adzan itu sampai selesai. Jadi kita berdiri baru kemudian kita sholat. Ya. Nah itu benar. Yang kedua pun ya
Kalau misalnya ada orang yang kemudian sedang adzan, ya kan, lalu dia tetap sholat sunnah, ya, tetap sholat sunnah. Nah itu juga bisa saja dilakukan kalau memang tujuannya dia ingin segera mendengarkan khatib. Jadi dia nggak mau, dia khawatir misalnya tertinggal khutbah, ya kan? Sehingga apa? Sehingga dia manfaatkan waktu itu untuk sholat, ya, untuk sholat sunnah, ya, pas adzan berkumandang. Jadi tidak bisa disalahkan juga. Ya, boleh orang mengerjakan sholat sunnah saat adzan berkumandang. Boleh juga kalau dia mau mendengarkan dulu adzan, ya. Nah, gitu. Allahu a'lam. Ada lagi? Misalnya jam 7 lewat 5. 3 menit lagi. Setelah kita untuk sholat bacaan ta'awud itu sebelum sholat atau setelah takbir? Sebelum sholat atau setelah takbir? Takbiratul ihram maksudnya? Bukan. Allahu Akbar baru ta'awud. Iya, setelah takbiratul ihram maksudnya. Ya, ta'awud itu ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pertama dia disunahkan dibaca sebelum Fatihah, baik di luar sholat ataupun di dalam sholat. Nah, kalau jumhur ulama itu disunahkannya adalah ya sebelum setiap Fatihah. Kalau Hanafi ya di rakaat pertama saja. Ya di rakaat pertama saja. Jadi rakaat pertama saja artinya sunnahnya ta'awud. Rakaat kedua, ketiga, keempat itu ya tidak disunahkan lagi baca ta'awud. Ta'awudnya tentu, nah kedua nih, ta'awud itu dibaca tidak jahar, ya, tapi dibacanya sir, dibaca sir, ya kan? Nah jadi ta'awud itu dihubungkan dengan apa? Dengan surat Fatihah, ya kan? Dibaca dihubungkan dengan surat Fatihah, dihubungkan dengan bacaan Quran secara umum, ya kan? Kan fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Karena di dalam sholat ini adalah bacaan pertama adalah surat Fatihah, ya maka sebelum Fatihah itu dia baca ta'awudz. Ya, jadi para ulama mengatakan bahwa itu berlaku perintah untuk mengucapkan ta'awudz itu, sunnah mengucapkan ta'awudz itu berlaku, ya kan? Secara umum. Jadi saat dia baca Quran baik di luar sholat ataupun di dalam dan tentu itu di awal saja kan, maksudnya di awal bacaan apa namanya bacaan Quran, ya di awal bacaan Quran itu surat Fatihah, ya. Nah jadi kapan bacanya? Ya berarti sebelum dia baca Fatihah, setelah takbir, ya kan, Allah Akbar takbiratul ihram misalnya, terus kemudian kedua di rakaat kedua juga begitu kalau menurut jumhur ulama, ya menurut kebanyakan ulama. Rakaat kedua berarti setelah takbiratul qiyam, ya kan, Allahu Akbar, berarti ucapkan dalam hatinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya. Nah, sekali lagi kalau dalam mazhab Syafi'i, Hanafi itu sekali saja di rakaat pertama saja, ya. Tapi bagus kalau kita mau mengucapkan ta'awudz itu, ya karena itu juga merupakan sunnah dan menurut kebanyakan ulama. Itu saya nanya, itu masalah shot ya? Itu Shot kalau apa kita nih? sholat Shot. karena itu kan kalau depan udah penuh, apa lebih utama itu langsung kita jajar di belakang imam, apa seumpama udah ada di pojokan, apakah kita ngikutin di pojokan apa kita jajar di belakang imam? Kalau kita tengah di luar imam udah penuh, jadi ada yang langsung di pinggir gitu. Iya, memang itu apa namanya soft sholat itu kan Di mana? Belakang. dari sini nih, ya dari Tengah. mana? So kalau dari pinggir sana itu nanti ada di sana, ada di sana. Iya maksudnya kan udah ada yang di pinggir nih kita telat. Jadi Oh, udah ada yang itu. udah ada yang di Sudah ada yang mulai. Udah di pinggir, kita apa ngikutin di pinggir apa kita di tengah? Gimana, San? Utamanya di sini lah. Kalau utamanya kan di belakang imam, baru ngikutin dulu. Tarik aja. Ya, yang ikut apa? Yang utamanya di sini yang Dari tengah. Nanti biar orang yang lain datang itu ngikutin
diingetin. Biar nyambung. Ya kalau nggak nyambung gimana? Nggak apa-apa, tidak sampai membatalkan sholat. Ya bisa makan sholat. Tarik. Ada itu materi. Tahu dia tahu. Sudah masuk ya? Iya. Coba bapak-bapak. Ustaz, kalau tanya, kalau makmum yang ikut imam terus dia masbuk gitu, misalkan rakaat ketiga dia baru dapatnya, kemudian dia lupa kalau di akhir itu dia harusnya kurang 2 makmumnya, terus dia nanti wajib kalau ingat dalam sholat berarti sujud sahwi. Tambah kanan. Ya, dia tetap nambah. Dia nambah 2-nya. Setelah salam dia ingat, ya dia tambah tuh 2-nya. Bisa sujud sahwi. Oh, tetap Sujud sahwi, ya. Karena lupanya itu. Ingatnya sudah di rumah. Ingatnya di rumah. Ditanyain istri. Nah, kalau ingatnya di rumah itu kan ada jeda, ya tetap karena itu udah kurang rakaat, jadi sholat lagi di rumah. tetap harus menambahkan. Diingetin sama tetangganya. Tadi sebelah. Tadi sebelah Diulang. diulang. Jadi ulang ditambah saja. Ditambahkan yang kurangnya. Ya. Allah Bapak-bapak, kita tutup